Semua berawal di tengah hiruk-pikuk demonstrasi, di mana seorang pengemudi ojek daring bernama Afan hanya ingin mencari nafkah. Namun, di bawah terik matahari, nasibnya berubah. Sebuah kendaraan taktis Brimob melaju, dan nyawa Afan terenggut dalam sekejap. Apakah ini takdir yang kejam atau sebuah kesengajaan yang brutal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Udara Jakarta terasa lebih tebal dari biasanya, dipenuhi campuran uap panas, debu, dan gema nyanyian perjuangan. Di bawah terik matahari yang menyengat, puluhan ribu buruh dan serikat pekerja bergerak bagai gelombang raksasa. Mereka datang dari berbagai penjuru, wajah-wajah lelah yang kini bersinar dengan api semangat. Spanduk-spanduk besar terbentang, memuat tuntutan yang telah lama terpendam. Hidupkan keadilan, matikan korupsi, dan sejahterakan buruh, adilkan upah. Di antara lautan manusia yang bergerak itu, ada Jaka. Kaos buruhnya basah oleh keringat, tapi genggaman tangannya pada tiang bendera serikat tak pernah kendur. Ia bukan sekadar berdemonstrasi, ia berjuang. Sebulan lalu, pabriknya mengumumkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran, sebuah pukulan telak bagi ratusan keluarga, termasuk keluarganya sendiri. Ia merasakan amarah yang mendidih di dalam dada, sebuah amarah yang kini disalurkan melalui setiap teriakan, setiap langkah kaki. Bersama kawan-kawannya, ia menyanyikan yel-yel, suaranya serak namun penuh tekad. Jalanan yang tadinya bising oleh klakson dan deru mesin kini menjadi saksi bisu bagi suara rakyat yang menuntut keadilan. Di sisi lain, jauh dari kerumunan inti, berdiri Afan. Jaket hijaunya tampak lusuh, dan helm di tangannya terasa berat. Ia bukan buruh, melainkan seorang pengemudi ojek online. Sebenarnya, Afan hanya ingin mencari rezeki. Pagi itu, ia mendapat orderan yang tidak biasa, mengantar seorang mahasiswi bernama Maya, yang ternyata juga bagian dari massa demonstran. Afan merasa canggung pada awalnya. Ia tidak terbiasa dengan keramaian semacam ini, apalagi yang penuh dengan teriakan dan tuntutan. Namun, saat mengobrol dengan Maya sepanjang perjalanan, ia mulai memahami. Mereka berjuang bukan cuma buat diri sendiri, Mas, ucap Maya, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Mereka berjuang buat kita semua. Buat yang setiap hari bangun pagi demi selembar rupiah, buat yang suaranya seringkali nggak didengar. Kata-kata Maya menusuk hati Afan. Ia mengangguk pelan, seolah-olah ia baru menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia melihat ke arah kerumunan, bukan lagi sebagai orang asing, melainkan sebagai bagian dari mereka. Ia melihat kelelahan di mata mereka, tapi juga harapan yang menyala. Afan mematikan mesin motornya, memutuskan untuk tidak langsung pergi. Ia memilih untuk menunggu Maya, seolah ingin menyaksikan perjuangan yang diceritakan gadis itu. Aroma gas air mata mulai tercium di udara, menandai dimulainya ketegangan. Barikade kawat berduri telah dipasang di depan gedung DPR, memisahkan demonstran dari tujuan mereka. Pihak keamanan, dengan seragam lengkap dan tameng, berdiri kokoh, menciptakan dinding manusia yang tak bisa ditembus. Jaka dan kawan-kawannya berdesakan, mencoba maju, tapi laju mereka terhenti. Beberapa demonstran mulai melempar botol plastik dan benda-benda lain, memancing reaksi dari aparat. Suasana yang tadinya penuh semangat kini berubah menjadi menegangkan. Dari kejauhan, Afan menyaksikan semuanya. Ia melihat gas air mata melayang, meledak di udara, dan membuat para demonstran batuk serta berlarian panik. Ia mendengar jeritan ketakutan dan teriakan marah. Maya, yang tadinya bersemangat, kini terlihat cemas. Mas Afan, kita harus pergi, katanya. Suaranya bergetar. Afan mengangguk. Ia tahu ini bukan tempatnya. Bukan tempat bagi orang sepertinya. Ia mencoba menyalakan motornya, tapi suaranya langsung tenggelam dalam kericuhan yang semakin menjadi-jadi. Saat itulah, sebuah kendaraan taktis Brimob muncul dari sudut jalan,
bergerak lambat namun pasti, mencoba membubarkan massa. Tiba-tiba, sebuah lemparan batu yang tak terduga menghantam kaca depan kendaraan tersebut, memicu reaksi yang lebih keras. Kendaraan itu mendadak melaju cepat, seolah ingin menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Affan, yang panik, mencoba mundur, tapi ia kehilangan keseimbangan. Motornya oleng, dan ia terjatuh ke aspal, tepat di jalur kendaraan Brimob yang melaju kencang. Maya menjerit. Jaka, yang kebetulan berada di dekat sana, melihat semuanya. Ia melihat Affan terjatuh. Ia melihat kendaraan taktis itu melaju tanpa ragu. Waktu seakan berhenti. Di tengah semua kekacauan dan suara bising, satu kejadian tragis itu menjadi fokusnya. Jaka berteriak. Suaranya tak terdengar. Ia melihat ban kendaraan itu melindas tubuh Affan, seolah Affan tidak lebih dari sekadar rintangan. Kemudian, kendaraan itu terus melaju, menghilang dari pandangan, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Jaka hanya bisa menatap nanar, sementara sekelilingnya, demonstrasi yang tadinya penuh semangat kini berubah menjadi tempat duka. Udara yang tadinya panas dan penuh semangat kini terasa mencekam. Barisan demonstran yang awalnya solid mulai tercerai-berai. Gas air mata yang ditembakkan aparat menciptakan kepanikan. Kabut putih berbau pedas itu menyebar cepat, menusuk hidung dan mata. Jaka, bersama kawan-kawannya, terbatuk-batuk. Mereka mencoba bertahan, merunduk dan menutupi wajah dengan syal atau kain seadanya. Tapi gelombang ketakutan yang menjalar jauh lebih kuat dari tekad mereka. Mundur, mundur, teriak seseorang. Jaka tahu, ini bukan lagi tentang perjuangan, melainkan tentang keselamatan. Mereka mulai mundur, berdesakan satu sama lain, mencari jalan keluar dari kepungan gas yang menyesakan. Langkah-langkah cepat mereka beradu dengan teriakan, ratapan, dan suara sirine yang memekakan telinga. Di tengah semua itu, Jaka masih bisa melihat ke arah kerumunan yang berada di seberang, tempat di mana Affan terakhir kali terlihat. Ia ingin tahu apa yang terjadi pada pemuda ojek online itu, tapi arus manusia mendorongnya menjauh. Ia melihat beberapa orang mencoba mendekat, berusaha membantu Affan yang terkapar di jalan, tetapi kabut gas air mata dan barikade aparat membuat upaya itu sia-sia. Hatinya mencelos, diselimuti rasa bersalah yang berat. Ia merasa seperti pecundang, karena tidak bisa melakukan apa-apa. Affan merasakan dunia berputar. Ia tidak pernah membayangkan demonstrasi akan menjadi seperti ini. Selama ini, ia hanya mengenal jalanan sebagai tempat mencari nafkah, bukan medan pertempuran. Ia memandang Maya, penumpang yang kini berada di sampingnya, dengan mata berair dan pandangan penuh ketakutan. Maya adalah seorang mahasiswi yang bersemangat. Selama perjalanan, Maya menceritakan tentang idealismenya, tentang bagaimana mahasiswa seharusnya menjadi penggerak perubahan, bukan penonton pasif. Ia berbicara tentang ketidakadilan, tentang hak-hak buruh yang sering terabaikan, dan bagaimana semua orang harus bersatu untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Kata-kata Maya membuka mata Affan. Ia, yang biasanya hanya peduli pada target harian dan ulasan bintang 5, mendadak merasa terhubung dengan perjuangan orang-orang ini. Ia memutuskan untuk tinggal, bahkan jika hanya untuk memberikan dukungan moral. Ia memarkir motornya di pinggir jalan, membiarkan mesinnya mendingin, seolah-olah ia sedang beristirahat dari kehidupannya yang monoton dan kini menjadi bagian dari sebuah peristiwa bersejarah. Saat itulah, suara tembakan gas air mata memecah keheningan. "Ayo Mas, kita pergi," ajak Maya dengan wajah pucat. Mereka berdua bergegas menuju motor, tapi jalanan sudah dipenuhi massa yang panik. Affan berusaha menyalakan motornya. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah kendaraan taktis brigade mobil, Brimob, muncul, bergerak maju dengan perlahan tapi pasti, memecah barisan demonstran. "Mas, awas!" teriak Maya. Affan menoleh. Ia melihat kendaraan itu begitu dekat. Tiba-tiba, seorang demonstran melempar batu ke arah kaca depan kendaraan, memicu reaksi yang lebih keras. Kendaraan itu mendadak melaju kencang, tidak lagi bergerak perlahan. Affan mencoba memutar motornya,
Tapi ia kehilangan keseimbangan. Motornya oleng, dan ia jatuh ke aspal. Maya, yang berhasil menghindar, berteriak. Suaranya pecah di tengah kericuhan. Affan merasakan getaran kuat di sekelilingnya. Ia melihat roda besar kendaraan taktis itu semakin dekat. Semakin dekat. Ia mencoba bangkit. Tapi rasa sakit yang tiba-tiba melumpuhkan kakinya membuatnya hanya bisa terkapar. Dalam kepanikannya, ia melihat wajah-wajah para demonstran yang juga berteriak, berusaha menghentikan kendaraan itu, namun semua sia-sia. Di detik-detik terakhir sebelum semua gelap, Affan hanya memikirkan satu hal, Maya. Ia berharap gadis itu selamat. Lalu semuanya menjadi hening. Suara teriakan, sirine, dan hiruk-pikuk di sekelilingnya, semuanya menghilang, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Suara-suara di sekitar Jaka mendadak terdengar jauh, bagai bisikan dari dunia lain. Matanya hanya terfokus pada satu titik. Tubuh Affan yang tergeletak di tengah jalan, motornya ringsek tak berbentuk di sampingnya. Pandangannya kabur, bercampur antara debu, air mata, dan amarah. Jantungnya berdetak kencang, memukul-mukul dadanya dengan irama panik. "Tidak! Hentikan!" teriak Jaka, suaranya serak. Ia mencoba menerobos kerumunan yang kian kacau, ingin mendekat, ingin memastikan Affan baik-baik saja. Namun, barisan aparat yang kian rapat dan gas air mata yang menusuk membuat langkahnya terhenti. Ia melihat beberapa demonstran lain berlari ke arah tubuh Affan, berteriak meminta pertolongan, tapi upaya mereka sia-sia. Kendaraan taktis Brimob itu tidak berhenti. Ia terus melaju, meninggalkan jejak ban yang kelam di atas aspal dan kenangan pahit di benak setiap orang yang menyaksikannya. Kendaraan itu melaju, mengabaikan teriakan dan kepanikan di sekelilingnya. Jaka bisa melihat dari kejauhan, para demonstran yang mencoba menghalangi jalan, namun mereka semua harus minggir. Kendaraan itu tidak melambat, tidak sedikit pun. Ia melaju dengan pasti, tanpa emosi, seperti robot yang hanya tahu satu perintah, maju. Affan merasakan sakit yang luar biasa, rasa sakit yang membakar seluruh tubuhnya. Kegelapan merayap, dan suara keramaian di sekitarnya perlahan memudar. Ia mencoba membuka matanya, tapi yang ia lihat hanyalah siluet orang-orang yang bergegas ke arahnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun suaranya tercekat. Ia hanya bisa merasakan kehangatan yang merembes di bawah punggungnya. Itulah hal terakhir yang ia rasakan, sebelum kesadarannya benar-benar menghilang. Maya, yang berdiri tak jauh dari tempat kejadian, melihat semuanya. Matanya melebar, tubuhnya kaku karena terkejut. Ia menjerit. Nama Affan keluar dari bibirnya, namun suaranya kalah oleh hiruk-pikuk yang tak terkendali. Ia melihat beberapa orang mencoba mengangkat tubuh Affan, tapi kesulitan. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia merasa bersalah, seolah ini semua adalah kesalahannya. Seandainya ia tidak mengajaknya untuk ikut, seandainya ia tidak menceritakan idealismenya, Affan mungkin masih selamat. Di tengah kekacauan itu, sebuah ambulans berhasil menembus kerumunan. Para petugas medis segera bergegas menuju tubuh Affan, mencoba memberikan pertolongan pertama. Namun, melihat cara mereka bekerja, Maya tahu, peluang Affan sangat tipis. Para petugas medis itu terlihat putus asa. Gerakan mereka tergesa-gesa. Tubuh Affan yang kaku dan tak merespons apapun membuat Maya merasakan jurang keputusasaan yang dalam. Jaka melihat ambulans itu membawa Affan pergi. Hatinya bagai diremas, dipenuhi kemarahan dan rasa tak berdaya. Ia melihat seorang petugas Brimob yang berdiri di dekatnya. Wajahnya datar, seolah kejadian tragis itu tidak pernah terjadi. Jaka ingin berteriak padanya, menuntut pertanggungjawaban, tapi ia tahu itu akan sia-sia. Ia hanya mengepalkan tangannya. Kuku-kukunya menusuk telapak tangannya. Ketika berita tentang insiden ini menyebar, media sosial langsung gempar. Foto-foto dan video dari lokasi kejadian dibagikan berulang kali. "Ojol korban arogansi aparat," tulis salah satu judul berita. "Demonstrasi berdarah di depan gedung DPR," tulis yang lain. Kemarahan publik melonjak.
Kejadian ini bukan hanya sekadar kecelakaan, tapi simbol ketidakadilan dan arogansi kekuasaan yang tak bisa ditoleransi. Malam itu, Kapolri tiba-tiba muncul di rumah sakit, ditemani beberapa pejabat tinggi. Mereka melihat jenazah Affan yang sudah disiapkan untuk dibawa pulang. Ekspresi Kapolri tampak serius. Jaka melihat berita itu dari televisi di warung kopi. Ada satu pernyataan yang membuat Jaka merasa skeptis, namun juga sedikit berharap. Kami akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Insiden ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian, kata Kapolri. Jaka tahu, pernyataan ini mungkin hanya sekadar kata-kata. Namun, ia berharap, setidaknya untuk kali ini, keadilan akan ditegakkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, pada Affan yang kini telah tiada, bahwa ia akan mencari kebenaran. Ia tidak akan membiarkan kematian Affan menjadi sia-sia. Ia tidak akan membiarkan insiden ini hanya menjadi sebatas berita yang hilang di telan waktu. Ia akan berjuang, apapun risikonya, untuk memastikan kematian Affan tidak menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam sejarah. Malam tiba, memeluk Jakarta dengan selimut kelam. Namun, kegelapan tidak mampu meredam riuh kemarahan. Berita tentang kematian Affan menyebar bagai api. Tagar, keadilan untuk Affan, dan Brimob arogansi memuncaki lini masa media sosial. Foto dan video yang diambil dari berbagai sudut, termasuk beberapa yang direkam dari ponsel warga, menjadi bukti bisu yang terus berteriak. Semua orang membicarakan hal yang sama, bagaimana sebuah nyawa, sebuah harapan, dilindas tanpa ampun, seolah tak berarti apa-apa. Di sebuah warung kopi sederhana, Jaka duduk terdiam. Cangkir kopinya sudah dingin, tapi ia tak menyentuhnya. Matanya kosong, pikirannya dipenuhi adegan tragis sore itu. Ia melihat sorot mata Affan, sesaat sebelum tubuhnya terhempas. Ia mendengar jeritan Maya, yang kini terngiang-ngiang di telinganya. Rasa bersalah yang menusuk-nusuk di dadanya semakin kuat. Kenapa aku tidak bisa berbuat apa-apa? Gumamnya, suaranya parau. Ia merasa kecil, lemah, dan tak berdaya. Ia hanya seorang buruh yang baru saja dipecat, tanpa kekuasaan, tanpa pengaruh. Apa yang bisa ia lakukan untuk menuntut keadilan bagi seseorang yang bahkan tidak ia kenal? Di tempat lain, Maya terbaring di kamarnya, air mata tak henti mengalir. Ponsel di tangannya menunjukkan foto Affan yang tersenyum dari profil ojek online-nya. Senyum itu, yang ia lihat hanya beberapa jam yang lalu, kini terasa begitu menyakitkan. Maya merasa dihantui oleh kenangan percakapan mereka. Mas Affan, kita harus pergi, ia berkata, suaranya bergetar. Tapi mereka tidak berhasil. Ia melihatnya jatuh, ia mendengar jeritan, dan ia merasakan kengerian saat kendaraan Brimob itu melindas tubuhnya. Maya ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia merasa terjebak dalam rasa takut dan penyesalan. Ia membuka media sosial. Postingan tentang Affan bertebaran. Ada yang memuji keberanian Affan, ada yang mengutuk tindakan aparat, dan ada juga yang menuntut keadilan. Salah satu unggahan memperlihatkan rekaman video yang buram, tapi cukup jelas. Terlihat sebuah kendaraan taktis Brimob melaju, dan di bawahnya ada sebuah objek yang terhimpit. Video itu diakhiri dengan teriakan yang membuat Maya merinding. Ia menyadari, ini bukan hanya sekadar berita yang berlalu. Ini adalah luka bagi masyarakat, luka bagi keadilan. Maya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dan menangis. Ia harus mencari kebenaran. Ia harus memastikan bahwa kematian Affan tidak sia-sia. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi ia akan mencari tahu. Ia akan mencari saksi, mengumpulkan bukti, dan menghubungi siapapun yang bisa membantunya. Ia akan menjadi suara bagi Affan yang kini telah bungkam. Pagi menjelang. Jaka, dengan wajah kuyu dan mata bengkak, membuka ponselnya. Ia terkejut saat melihat sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Saya melihat Anda di sana. Saya melihat apa yang terjadi. Kita harus bicara.
Jantung Jaka berdebar kencang. Ia membaca pesan itu berulang kali. Siapa orang ini? Apa yang ia ketahui? Jaka merasa ragu, tapi ada sebuah dorongan kuat di dalam hatinya. Ia tahu, ia harus bertemu orang ini, apapun risikonya. Di sisi lain, Maya juga menerima pesan serupa. Sebuah pesan yang akan mempertemukan mereka dan memulai sebuah babak baru dalam perjuangan mencari kebenaran. Rasa duka dan amarah memanas di seluruh negeri. Media massa terus-menerus memberitakan insiden tragis yang menimpa Afan. Di tengah sorotan publik, pihak Kepolisian Republik Indonesia segera membentuk tim investigasi khusus. Mereka berjanji akan menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan adil. Namun, bagi Jaka, janji-janji itu terasa hampa, bagai asap yang menghilang di udara. Pagi itu, Jaka mendapat panggilan dari kantor polisi. Dengan hati yang gelisah, ia datang untuk memberikan kesaksian. Ruangan interogasi terasa dingin dan menekan. Seorang perwira polisi dengan wajah datar, Bimo namanya, mencatat setiap kata yang Jaka ucapkan. Jadi, Anda melihat dengan jelas, motor korban terjatuh dan kendaraan Brimob melindasnya, tanya Bimo. Ya, Pak, saya melihatnya. Saya juga melihat kendaraan itu tidak berhenti. Malah langsung pergi, jawab Jaka, mencoba menahan emosi. Bimo hanya mengangguk, tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Ia membaca ulang catatan yang ia buat. Menurut keterangan rekan-rekan kami di lapangan, korban terjatuh karena panik. Lalu, karena situasi yang kacau, kendaraan taktis itu tidak melihat korban dan tidak sengaja melindasnya. Ucap Bimo, suaranya tenang, seolah ia sedang membaca berita cuaca. Jaka merasa ada yang tidak beres. Tidak, Pak. Itu bukan tidak sengaja. Kendaraan itu melaju sangat kencang. Orang-orang di sekitar sana jelas berteriak untuk menghentikannya. Mereka pasti mendengarnya. Teriak Jaka, emosinya memuncak. Bimo mengangkat tangannya, meminta Jaka untuk tenang. Kami memahami emosi Anda, Saudara Jaka. Tapi, kami harus berpegang pada fakta di lapangan. Kaca kendaraan itu gelap, dan situasi saat itu sangat bising. Kami tidak bisa menyalahkan anggota kami tanpa bukti yang kuat. Jaka terdiam, menatap mata Bimo yang kosong. Ia tahu, mereka tidak mencari kebenaran, mereka hanya mencari alasan. Ia keluar dari kantor polisi dengan hati yang hancur. Ia merasa kesaksiannya diremehkan, seolah-olah apa yang ia lihat tidak pernah terjadi. Saat Jaka sedang berjalan pulang, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Ia ragu sejenak, namun akhirnya mengangkatnya. Halo. Ini Jaka, kan? Suara seorang pria terdengar serak di seberang telepon. Iya, saya Jaka. Siapa ini? Jangan banyak tanya. Dengarkan baik-baik. Lupakan apa yang kamu lihat. Jangan pernah lagi bicara soal Afan. Jangan ikut campur urusan polisi. Kalau kamu berani, nyawa kamu taruhannya. Jantung Jaka berdebar kencang. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi panggilan itu langsung terputus. Tangannya gemetar. Ancaman itu terasa begitu nyata. Ia menoleh ke belakang, seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya. Ia merasa ketakutan, namun rasa marah itu jauh lebih besar. Mereka tidak hanya meremehkan kesaksiannya, tapi juga mengancamnya. Jaka tahu, ia tidak bisa mundur. Ia harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Di saat yang sama, Maya juga sedang diintimidasi. Ayahnya, seorang pensiunan perwira militer, berusaha menenangkannya. Namun, Maya tahu, ancaman itu bukan datang dari sembarang orang. Ia adalah saksi kunci. Ia melihat detik-detik saat Afan terjatuh dan bagaimana kendaraan itu dengan sengaja melaju. Ia tidak bisa hanya diam. Malam itu, Jaka dan Maya bertemu di sebuah kafe. Mereka berdua datang dengan wajah tegang. Jaka menceritakan ancaman yang ia terima. Maya menceritakan apa yang ia lihat.
Mereka berdua menyadari satu hal, mereka adalah saksi kunci, dan nyawa mereka sedang dalam bahaya. Namun, di tengah ketakutan itu, sebuah tekad baru muncul. Mereka tidak akan membiarkan kematian Affan sia-sia. Mereka akan bersatu, mencari kebenaran, dan memastikan bahwa tidak ada lagi orang seperti Affan yang menjadi korban dari ketidakadilan. Jaka dan Maya tahu, perjuangan mereka baru saja dimulai. Jaka dan Maya duduk di bangku taman yang dingin, disinari rembulan yang redup. Percakapan mereka tak lagi diwarnai ketakutan, melainkan tekad. Ancaman yang mereka terima justru memantik api keberanian. Mereka sadar, ada sesuatu yang disembunyikan. Kematian Affan bukan hanya kecelakaan, melainkan misteri yang harus mereka pecahkan. Kita tidak bisa mengandalkan polisi, ujar Maya, suaranya mantap. Mereka hanya ingin menutup kasus ini. Kita harus mencari bukti sendiri. Jaka mengangguk. Tapi, kita harus hati-hati. Mereka mengawasi kita. Aku tahu, balas Maya. Kita butuh bantuan. Seseorang yang punya akses, tapi tidak terikat dengan sistem. Maya teringat pada seorang jurnalis investigasi senior, Dika. Dulu, Dika pernah menjadi dosen tamu di kampusnya dan ia dikenal sebagai sosok yang berintegritas tinggi. Ia tidak takut menantang kekuasaan. Maya menghubungi Dika melalui pesan singkat, menceritakan sekilas insiden yang menimpa Affan dan ancaman yang mereka terima. Dika merespon cepat, setuju untuk bertemu. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kafe kecil yang tersembunyi. Dika mendengarkan cerita Jaka dan Maya dengan seksama. Matanya yang tajam menatap bergantian di antara mereka. Jaka menceritakan bagaimana ia melihat kendaraan Brimob melaju, sementara Maya menjelaskan detik-detik saat Affan terjatuh dan bagaimana kendaraan itu tidak berhenti. Dika mengangguk. Ia paham. Kalian punya bukti? Tanya Dika. Kami tidak punya bukti fisik, tapi kami saksi mata, jawab Jaka. Itu tidak cukup, sahut Dika. Mereka bisa saja bilang kalian berbohong. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Rekaman CCTV. Mata Jaka dan Maya membelalak. Tentu saja. CCTV. Di area demonstrasi, ada banyak kamera pengawas. Rekaman itu pasti bisa menunjukkan kebenaran. Dika menjelaskan, mereka harus bekerja cepat sebelum rekaman itu dihapus atau dimanipulasi. Jaka dan Maya membagi tugas. Maya, dengan pengetahuannya tentang teknologi, mencoba mencari tahu lokasi kamera pengawas terdekat dari tempat kejadian. Jaka, yang lebih mengenal medan jalanan, bertugas untuk mendekati pemilik toko atau gedung di sekitar lokasi. Setelah beberapa hari yang melelahkan, mereka berhasil menemukan sebuah toko elektronik kecil yang memiliki kamera pengawas yang menyorot tepat ke jalan. Pemilik toko itu, seorang pria parubaya bernama Pak Udin, awalnya ragu. Namun, setelah mendengar cerita mereka dan melihat ketulusan di mata Jaka dan Maya, ia setuju untuk membantu. Saya juga melihat kejadian itu. Nak, kata Pak Udin, suaranya pelan. Hati saya sakit. Jika rekaman ini bisa membantu, ambillah. Saya percaya kalian. Dengan bantuan Dika, mereka menyalin rekaman itu ke sebuah hard drive portable. Saat mereka menontonnya, hati mereka berdebar kencang. Rekaman itu memang tidak terlalu jernih, tapi cukup jelas. Terlihat Affan terjatuh. Terlihat kerumunan yang berteriak. Dan yang paling penting, terlihat kendaraan taktis Brimob yang melaju kencang dan tidak sedikit pun melambat. Setelah melindas Affan, kendaraan itu bahkan tidak mengerem. Terus melaju seolah tak terjadi apa-apa. Jaka dan Maya mengepalkan tangan. Amarah mereka membuncah. Ternyata, dugaan mereka benar. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah tindakan yang disengaja, atau setidaknya, sebuah kelalaian fatal yang menunjukkan arogansi kekuasaan yang kejam. Ini adalah bukti yang kita butuhkan, ujar Dika, matanya berbinar penuh semangat. Dengan ini, kita akan membuka mata publik. Kita akan adakan konferensi pers. Dan kita akan memutar rekaman ini. Biarkan seluruh Indonesia melihat kebenaran.
Namun, Dika juga memberikan peringatan. Setelah ini, kalian tidak akan aman. Kita semua tidak akan aman. Tapi, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Jaka dan Maya saling pandang. Mereka tahu, langkah ini adalah pertaruhan besar. Tetapi, demi Affan dan demi semua orang yang telah menjadi korban ketidakadilan, mereka siap mengambil risiko. Perjuangan mereka akan memasuki babak paling krusial. Suasana di gedung Apers, tempat konferensi pers akan digelar, terasa tegang. Media dari berbagai penjuru sudah berkumpul. Lensa kamera mereka terarah ke panggung. Sebagian besar jurnalis datang karena desas-desus yang beredar, sementara yang lain hadir karena penasaran. Dika, jurnalis senior yang berpengalaman, terlihat tenang di samping Jaka dan Maya, memberi mereka isyarat untuk tetap santai. Jaka mengenakan kemeja sederhana, tangannya mengepal di balik punggung. Maya, yang biasanya penuh semangat, tampak pucat, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Di tangan Maya, ada sebuah hard drive portable, berisi rekaman yang akan mengubah segalanya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media, ujar Dika memulai konferensi pers. Suaranya lantang dan berwibawa, memecah keheningan yang mencekam. Hari ini, kami datang untuk memberikan klarifikasi, untuk mengungkapkan kebenaran di balik insiden tragis yang menimpa saudara kita, Affan, pengemudi ojek online. Jantung Jaka berdebar kencang. Ia melihat ekspresi skeptis di beberapa wajah jurnalis. Mereka mengira ini hanya drama lain yang dibuat oleh aktivis. Namun, Jaka tahu, sebentar lagi mereka akan melihat kebenaran. Dika mempersilakan Jaka dan Maya untuk maju. Dengan suara bergetar, Jaka menceritakan pengalamannya sebagai saksi mata. Saya melihatnya. Saya melihat motornya terjatuh. Saya melihat kendaraan brimob itu melindasnya. Ucap Jaka, suaranya tercekat. Ia mengambil napas dalam, lalu melanjutkan dengan lebih tegas. Dan yang paling menyakitkan, mereka tidak berhenti. Mereka terus melaju. Para jurnalis mulai mencatat, tapi masih banyak yang tampak tidak percaya. Giliran Maya berbicara. Saya adalah penumpang yang bersama almarhum Affan saat itu, katanya. Kami terjebak dalam kericuhan. Kami sudah berusaha menjauh, tapi terlambat. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana kendaraan itu menabrak motor Affan dan melindasnya. Dika mengambil alih panggung lagi. Kami tahu, keterangan saksi saja tidak cukup. Oleh karena itu, kami memiliki bukti visual yang tak terbantahkan. Sebuah rekaman dari kamera CCTV di lokasi kejadian. Rekaman yang kami dapatkan dengan susah payah, karena ada pihak-pihak yang berusaha menutupinya. Maya menyambungkan hard drive itu ke proyektor. Layar di belakang mereka menyala. Rekaman itu diputar, menampilkan adegan dari sudut pandang kamera pengawas. Rekaman itu buram, tapi adegan-adegannya jelas. Puluhan ribu demonstran yang panik, kendaraan taktis brimob yang melaju kencang, dan motor Affan yang oleng. Para jurnalis menahan napas saat detik-detik mengerikan itu ditampilkan. Mereka melihat tubuh Affan yang jatuh, dan roda kendaraan taktis yang tanpa ampun melindasnya. Kamera juga merekam kendaraan itu yang tidak sedikit pun melambat. Ruangan konferensi pers mendadak hening. Jurnalis-jurnalis yang awalnya skeptis kini terdiam. Mata mereka membelalak. Beberapa di antara mereka menoleh ke arah rekan-rekan mereka, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dika melanjutkan. Lihatlah. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah tindakan yang disengaja. Ini adalah arogansi kekuasaan yang nyata. Kami menuntut keadilan. Kami menuntut agar oknum-oknum yang bertanggung jawab di balik ini segera diadili. Dalam sekejap, ruangan menjadi riuh. Jurnalis-jurnalis berebutan mengajukan pertanyaan. Kamera-kamera merekam ekspresi Jaka dan Maya yang penuh emosi. Rekaman konferensi pers itu disiarkan langsung di media sosial, memicu kemarahan publik yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam beberapa jam, berita ini menjadi topik utama di seluruh negeri.
Pihak kepolisian terdesak. Kapolri yang sebelumnya menyatakan insiden itu sebagai kecelakaan kini bungkam. Masyarakat menuntut jawaban, menuntut keadilan. Demonstrasi kecil-kecil mulai bermunculan lagi, kali ini dengan tuntutan yang lebih spesifik, usut tuntas kasus Afan. Puncak konflik telah tercapai, dan bola panas kini berada di tangan pihak berwenang. Semua mata tertuju pada mereka, menunggu respons. Akankah mereka menepati janji untuk mengusut kasus ini? Ataukah mereka akan mencoba menutupi kebenaran lagi? Dampak dari konferensi pers itu bagai gempa bumi. Video rekaman CCTV yang diputar Dika menyebar luas, memicu kemarahan yang tak terkendali. Pihak kepolisian berada di bawah tekanan besar. Berbagai media nasional dan internasional menyoroti kasus ini. Unjuk rasa spontan meletus di berbagai kota, menuntut pengusutan tuntas dan keadilan bagi Afan. Kapolri akhirnya muncul di hadapan publik, didampingi beberapa petinggi kepolisian. Wajahnya terlihat tegang. Kami telah melihat rekaman yang beredar, katanya dalam konferensi pers. Ini adalah tindakan yang tidak dapat kami benarkan. Kami akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kembali kasus ini. Kami berjanji akan menindak tegas oknum yang bersalah. Meskipun pernyataan itu terdengar meyakinkan, Jaka, Maya, dan Dika tahu perjuangan mereka belum usai. Ancaman yang sebelumnya hanya berupa telepon kini menjadi lebih nyata. Jaka, yang kembali ke kontrakan, menemukan pintu rumahnya dicoret dengan tulisan, "Pengkhianat." Ia tahu, ini adalah peringatan. Maya juga mengalami hal serupa. Ia merasakan ada orang yang mengikutinya. Dika, sang jurnalis, tiba-tiba dipindahkan ke bagian kearsipan, sebuah bentuk hukuman, terselubung karena ia dianggap membangkang. Jaka dan Maya memutuskan untuk bertemu di tempat yang lebih aman. Mereka menyadari, mereka harus tetap bersatu. Mereka mencoba menakut-nakuti kita, kata Maya, suaranya bergetar. Mereka tidak ingin kita melanjutkan ini. Jaka mengangguk. Itu artinya kita berada di jalur yang benar. Mereka panik. Jawabnya, mencoba menguatkan diri. Di sisi lain, Dika, yang merasa frustrasi dengan hukuman yang ia terima, tidak menyerah. Ia tahu, ia tidak bisa mengandalkan media tempatnya bekerja. Ia mulai menghubungi teman-temannya sesama jurnalis, membagikan data dan bukti yang ia miliki. Ia juga mengunggah analisisnya di blog pribadi, menarik ribuan pembaca yang haus akan kebenaran. Tiba-tiba, sebuah tim investigasi dari lembaga Komnas HAM datang menemui Jaka dan Maya. Mereka ingin mendengar kesaksian langsung dari saksi mata. Jaka dan Maya merasa sedikit lega. Setidaknya, ada pihak lain yang berani mengusut kasus ini. Jaka menceritakan semua yang ia lihat, dari detik-detik Afan jatuh hingga kendaraan Brimob yang melindasnya. Maya juga memberikan kesaksiannya, menjelaskan percakapannya dengan Afan dan bagaimana ia melihat langsung insiden tragis itu. Di balik layar, Dika berhasil menghubungi seorang perwira polisi senior yang memiliki reputasi baik dan dikenal sebagai penegak keadilan. Perwira itu bersedia membantu mereka, namun dengan syarat, ia harus tetap anonim. Dengan bantuannya, Dika, Jaka, dan Maya berhasil mendapatkan informasi penting. Mereka mengetahui nama dan nomor identitas 3 anggota Brimob yang mengemudikan kendaraan taktis itu. Mereka menyadari, ini adalah bagian paling berbahaya dari perjuangan mereka. Mengungkap identitas para pelaku bisa memicu reaksi yang lebih keras. Namun, mereka tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan para pelaku tidak bisa bersembunyi. Meskipun ancaman terus datang, Jaka dan Maya tidak berhenti. Mereka terus maju, didorong oleh semangat keadilan dan kenangan akan Afan. Mereka telah melewati titik balik. Mereka bukan lagi hanya saksi mata, melainkan pejuang keadilan. Dan perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga kebenaran yang utuh terungkap dan para pelaku benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal. Kapolri meminta pertemuan pribadi. Jaka dan Maya awalnya ragu, namun Dika meyakinkan mereka bahwa ini adalah kesempatan untuk menegosiasikan keadilan,
bukan sekadar basa-basi. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruangan yang sepi dan dijaga ketat. Di sana, Kapolri menyambut mereka dengan wajah serius, tanpa senyum. "Saya ingin meminta maaf atas nama institusi," ujar Kapolri, suaranya pelan. "Kami tahu, tindakan oknum di lapangan tidak dapat dibenarkan." Jaka menatapnya. Ia merasa skeptis. "Maaf tidak bisa mengembalikan nyawa Affan," jawabnya tegas. "Kami datang ke sini bukan untuk mendengar permintaan maaf, Pak. Kami datang untuk menuntut keadilan. Kami ingin para pelaku bertanggung jawab." Kapolri mengangguk. "Saya mengerti. Dan saya berjanji, kali ini tidak akan ada lagi rekayasa. Kami telah menahan 3 anggota BRIMOB yang terlibat. Mereka sedang dalam proses pemeriksaan intensif." Maya mengambil alih pembicaraan. "Bagaimana dengan keselamatan kami? Kami mendapat ancaman, Pak, Jaka, dan juga Dika. Ada yang tidak ingin kasus ini terungkap." Kapolri menatap mata Maya. "Saya akan menjamin keselamatan kalian. Kasus ini akan menjadi prioritas utama. Kami akan memastikan semua pihak yang terlibat, baik di lapangan maupun di balik layar, akan mendapatkan hukuman yang setimpal." Meskipun masih ragu, Jaka dan Maya merasakan sedikit kelegaan. Janji Kapolri terasa berbeda. Kali ini, tidak ada nada defensif. Ada pengakuan, ada penyesalan, dan yang paling penting, ada tindakan. Seminggu kemudian, berita besar mengejutkan seluruh negeri. 3 anggota BRIMOB, yang namanya teridentifikasi sebagai pelaku, ditahan dan diumumkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka terbukti bersalah karena kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mereka juga dituduh melakukan tindakan yang tidak profesional dan melanggar prosedur. Berita ini menjadi kemenangan besar bagi Jaka, Maya, dan Dika. Mereka telah berhasil. Kematian Affan, yang awalnya ingin ditutupi, kini menjadi kasus nasional. Keadilan, yang terasa begitu jauh, kini selangkah lebih dekat. Maya dan Jaka menjadi simbol perlawanan, wajah-wajah yang mewakili rakyat kecil yang berani melawan ketidakadilan. Kasus ini menjadi titik balik bagi kepolisian. Kapolri menjalankan janji-janjinya, mengumumkan perubahan besar dalam cara penanganan demonstrasi. Anggota BRIMOB tidak lagi diizinkan menggunakan kendaraan taktis untuk membubarkan massa secara agresif, dan prosedur baru yang lebih humanis diterapkan. Di pengadilan, 3 anggota BRIMOB itu divonis bersalah. Mereka dihukum penjara, sebuah hukuman yang dianggap setimpal oleh banyak pihak. Hukuman ini tidak hanya memberikan keadilan bagi Affan dan keluarganya, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh aparat negara, tidak ada yang kebal hukum. Jaka dan Maya merasa lega. Mereka telah berhasil. Kisah perjuangan mereka, dari 2 orang asing menjadi pahlawan yang tidak terduga, telah menginspirasi banyak orang. Mereka tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga menanamkan harapan baru di hati masyarakat. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Setahun telah berlalu sejak insiden yang mengubah segalanya. Jalanan di depan gedung DPR kembali ramai, tapi kali ini, suasananya terasa berbeda. Udara tidak lagi dipenuhi ketegangan, melainkan dengan gema harapan. Buruh dan serikat pekerja kembali berunjuk rasa. Namun, mereka tidak lagi merasa sendiri. Ada ribuan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum yang berdiri di samping mereka, memberikan dukungan. Di tengah kerumunan, Jaka berdiri dengan gagah. Ia tidak lagi mengenakan seragam buruh yang kuyu, melainkan kemeja rapi yang memancarkan aura kepemimpinan. Ia kini menjadi aktivis, salah satu perwakilan serikat buruh. Di sampingnya, Maya tersenyum. Ia tidak hanya melanjutkan kuliahnya, tetapi juga menjadi relawan di sebuah organisasi nirlaba yang memperjuangkan hak-hak pengemudi daring. Mereka tidak lagi 2 orang asing, melainkan kawan seperjuangan, yang disatukan oleh kenangan pahit dan tekad yang kuat. Hari itu, Jaka dan Maya tidak hanya berdemonstrasi, mereka juga mengadakan upacara kecil. Di lokasi tempat Affan terkapar,
Mereka meletakkan karangan bunga sederhana. Mereka berdiri di sana, terdiam, mengenang sosok Affan. Sebuah spanduk kecil bertuliskan, "Keadilan untuk Affan," tergantung di dekat karangan bunga itu. Spanduk itu bukan hanya simbol perjuangan mereka, melainkan juga janji yang telah mereka tepati. "Keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak pernah pergi," bisik Maya. Suaranya parau menahan haru. Jaka mengangguk. "Ya, kematiannya tidak sia-sia. Kita berhasil. Maya, kita berhasil." Kisah Jaka, Maya, dan Dika, sang jurnalis, menjadi pelajaran berharga bagi bangsa. Jaka, yang awalnya hanya buruh pabrik biasa, kini menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar. Ia berpidato, suaranya menggelegar, membangkitkan semangat dan harapan. Ia menceritakan kisah perjuangan mereka, tentang bagaimana ia dan Maya, yang hanya orang biasa, berhasil melawan ketidakadilan. "Kita tidak boleh takut pada kekuasaan yang zalim," seru Jaka. "Kita tidak boleh menyerah pada ketidakadilan. Karena keadilan itu ada, dan perjuangan kita adalah jalannya." Di belakang Jaka, puluhan ribu orang mengeluh-elukan namanya. Mereka semua tahu, Jaka bukan lagi hanya seorang buruh. Ia adalah simbol keberanian. Maya tersenyum bangga. Ia tahu, perjuangan mereka tidak akan berhenti di sini. Kisah Affan telah mengubah mereka, dan mereka berjanji akan terus berjuang untuk keadilan, tidak hanya untuk buruh, tetapi untuk semua rakyat Indonesia. Mereka tahu, masih banyak perjuangan yang harus dilalui. Namun, kini mereka tidak lagi sendirian. Mereka adalah bagian dari gerakan yang lebih besar, yang didasari oleh keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan bukanlah hak istimewa, melainkan hak asasi manusia. Di tengah kerumunan yang penuh semangat, Jaka dan Maya tahu, mereka telah memulai masa depan yang baru, masa depan di mana setiap suara didengar dan setiap nyawa dihargai.